Oke, selamat pagi mahasiswa yang saya banggakan. Maaf saya tidak bisa hadir di kelas langsung karena memang himbauan dari pemerintah dan kampus kita melakukan kuliah online selama sampai mungkin awal April ya edarannya gitu. Jadi di waktu yang singkat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi yang slide-nya sudah saya berikan via Google Classroom ya. Saya harap nanti Anda juga setelah menonton ini Anda bisa nanti absen sekalian yang di halaman apa namanya itu di pesan itu yang tinggal melanjutkan saja ya. Tolong perhatikan harinya ya. Jadi berhubung ini juga kaitan dengan administrasi di kampus, jadi tolong lihat harinya. Jadi biar jangan salah. Oke? Dan setiap saya selesai membuat video ini, saya pasti akan buat absennya. Jadi apabila sudah nonton, maka Anda bisa mengisi absennya. Oke, pertama ekonomi produksi ya. Penjelasannya sebenarnya ini sudah kita bicarakan pada saat ekonomi mikro di sesi perilaku produsen. Sudah saya sampaikan waktu pertemuan sebelumnya bahwa ekonomi produksi itu ada sisi produksi, gitu ya. Nah, dan sisi produksi ini sisi yang bagi pengusaha, kalau kita dalam petaninya gitu ya. Jadi kita perlu mempelajari ekonomi produksi karena ilmu ini mempelajari bagaimana cara pemilihan penggunaan sumber daya yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan kita ingin memproduksi, jadi kita bisa menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin. Nah, sumber daya kata lainnya kalau di buku yang ada kopi itu namanya korbanan, ada juga disebut sebagai faktor produksi ataupun juga input ya. Jadi itu adalah sebenarnya konsep-konsep dalam produksi. Nah, selanjutnya fungsi produksi. Kalau kita bicara tentang ekonomi produksi tentu kita tidak akan lepas dari namanya fungsi produksi gitu ya. Fungsi produksi malah ini nggak jelas ini ya, slide-nya karena saya buat hitam putih. Nah, jadi sebenarnya itu adalah Y sama dengan atau Q sama dengan fungsi dari X1, X2, X3 dan N seterusnya. Qx ya, di mana Qx adalah fungsi produksi, jumlah output, dan X1, X2, X3 adalah inputnya atau korbanannya. Q juga kadang dilambangkan dengan Y dalam beberapa buku gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya ya. Di buku Anda ya ada itu tentang bagaimana bentuk pola produksi ya. Pola produksi itu ada yang bentuknya konstan ya, digambarkan dengan kurva yang ini gitu ya, konstan gitu. Nah, kurva konstan itu sumbu datarnya selalu ada sumbu input ya, sumbu input. Sumbu datar adalah sumbu input. Kemudian sumbu tegaknya adalah outputnya Y. Itu Y ya. Nah, kemudian ini yang pertama konstan. Jadi kalau inputnya kita tambah 10, outputnya juga nambah 10. Output inputnya tambah 10 lagi, dia nambah 10 lagi. Jadi konstan return ya. Jadi hasil return itu hasil. Jadi kalau inputnya kita tambah 10, outputnya juga nambah 10, tapi konstan. Nah, kemudian ada kita sebagai decreasing return. Ya, decreasing return. Decreasing return itu kalau kita nambah 10 ya. Pertama mungkin bertambah outputnya lebih dari 10. Tapi kita tambah dengan jumlah yang tetap, ya jumlah yang tetap ini tambah 10, tambah 10, tambah 10. Pertama, dia nambah pertambahan outputnya lebih dari 10. Tapi ketika yang kedua dia sudah berkurang, ya berkurang. Decreasing itu artinya berkurang. Jadi hasil yang berkurang itu namanya decreasing. Jadi kita dengan penambahan input yang tetap, jumlah penambahan outputnya itu dari awalnya besar, kemudian mengecil dan akhirnya turun. Nah, ini digambarkan dengan decreasing return. Ya. Nah, selanjutnya ada yang increasing return. Increasing return ini kebalikan dari decreasing return. Decreasing return itu tadi turun. Kalau increasing return, pertama dia pertambahannya kecil, kemudian menambah makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga gambar kurvanya pun semacam ini ya, dari kemudian ada landai, kemudian makin tegak, makin tegak, makin tegak. Gitu. Jadi sekitar penambahan, ini asalnya 10 ya, bukan 100. Ini menambah 10, tapi kemudian nambahnya pertama kecil, kemudian nambah besar, makin besar, makin besar gitu ya. Itu namanya increasing return. Ya, increasing return. Nah,
Ini adalah bentuk pertambahan hasil yang ada dalam ekonomi produksi atau dalam berproduksi lah kira-kira begitu ya. Gitu. Nah, kejadian-kejadian ini dirangkum sebenarnya dalam suatu fungsi produksi yang klasik yang nanti akan saya sampaikan. Gitu. Ya. Nah, misalnya bagaimana pola produksi yang dia konstan. Ya konstan, kalau konstan itu biasanya terjadi pada industri yang menggunakan mesin. Jadi dia misalnya outputnya tambah sekian, inputnya tambah sekian, maka outputnya juga tambah sekian. Dia konstan tambahnya, gitu ya. Nah, kalau fungsi pertanian dia agak unik, ya fungsi pertanian ini agak unik. Tidak bisa selalu kita tambah inputnya, karena pada suatu saat nanti dia pasti akan turun. Sehingga kalau fungsi produksi yang di di sektor pertanian, ya sektor pertanian itu dia mengikuti pola kurva produksi yang klasik. Nah, sebelum sampai sana ada beberapa istilah dalam konsep ekonomi produksi ya. Mudah-mudahan bisa terbaca ini ya, Anda bisa lihat sambil lihat slide Anda. Pertama adalah total physical product atau TPP. Yang kedua marginal physical product MPP. Kemudian 3 average physical product APP. Kemudian ada tentang elastisitas ya. Kemudian ada juga tentang efisiensi. Nah, di buku itu sudah ada. Nah, ini penjelasannya singkat-singkat saja, tapi di buku sudah ada. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kurva produksi. Nah, ini yang disebut sebagai kurva produksi yang klasik. Gitu ya. Kurva produksi klasik itu, di sini ada yang sisi increasing, kemudian ada sisi yang decreasing. Ya. Jadi ada sisi increasing return, kemudian ada juga yang decreasing return. Nah, produk pertanian umumnya mengikuti hal semacam ini. Ya toh? Semacam ini. Penjelasan lebih jelasnya nanti pas pertemuan saja yang jelas, dia bentuknya semacam ini. Kenapa? Karena misalnya kita punya suatu lahan tetap luasnya, tapi dia tidak bisa kita tambahin luasnya tetap, tapi kita jejeli terus input gitu ya. Input misalnya pupuk. Pupuk itu pada kadaran tertentu dia akan memberikan hasil yang makin meningkatkan hasil produksi, tapi pada suatu saat dia pasti akan membuat tanah itu jenuh kan gitu. Ilmunya kan begitu. Jadi tanahnya jenuh sehingga kebanyakan pupuk malah tidak bagus bagi tanamannya dan akhirnya akan menyebabkan produksinya turun. Nah, produksi itu dilambangkan dengan kurva TPP ini, total physical product. Gitu. Nah, ini jadi ketika input terus ditambah ya, ini Anda bisa lihat input terus ditambah tapi kemudian akan turun. Nah, inilah maksudnya TPP, kurva produksi klasik ya. Gitu. Ini juga Anda bisa lihat ya, jadi pembagiannya semacam ini. Jadi ada yang the law of diminishing return, ada decreasing, increasing. Anda bisa nanti lihat the law of the increasing return pada mana gitu. Ada increasing ya, ada yang diminishing. Diminishing sama decreasing itu mirip gitu ya. Tapi kalau diminishing dia pertama naik kemudian turun. Kalau decreasing kan dia makin turun. Kalau increasing dia makin naik gitu. Oke. Ya, jadi polanya demikian. Di buku Anda bisa lihat itu ya. Nah, selanjutnya tentang elastisitas nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Anda pahami konsep gambar ini dulu ya. Ini akan akan menjadi dasar bagi teori ekonomi produksi kita. Saya rasa itu ya. Mohon maaf memang kalau membuat video terpaksa saya buat kualitas yang rendah agar loadingnya bisa cepat gitu ya. Dan juga hard disk saya terbatas gitu. Kalau saya mau buat versi yang sangat jelas, gambarnya pasti kita butuhkan penyimpanan yang besar. Lagi pula loadingnya pasti akan lebih lambat. Mudah-mudahan ini ya, saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita kuliahnya akan saya selalu video kuliahnya akan selalu saya upload ya sesuai dengan jadwal kita. Jadi ketika jadwal Anda kuliah, Anda lihat saja, siapa tahu sudah ada videonya. Nah, kalau sudah ada nanti Anda tinggal isi absennya. Saya rasa itu aja dari saya ya. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa nanti komen, nanti mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, semoga badai ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung lagi. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang.